Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Nurindrianti dari kelas PP23B semester 4. Di sini saya akan membacakan hasil resum tugas mata kuliah Governansi Digital. Keuntungan e-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas adalah yang lebih baik dari pelayanan publik. Yang ketiga, tantangan besar e-gov. 1. Tantangan penentuan kanal akses. 2. Tantangan keterlibatan pihak non-pemerintah. 3. Tantangan pembiayaan manajemen perubahan. Jenis-jenis pelayanan e-gov. 1. Dalam pelaksanaannya, banyak sekali jenis pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui e-gov. 1. Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-government yang ingin dibangun dan diterapkan. 2. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunaannya. Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-government dapat dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu publish, interact, dan transact. Jenis-jenis pelayanan e-gov 2. Yang pertama, publish. Komunikasi satu arah di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses. 2. Interact. Terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Yang ketiga, transact adalah interaksi dua arah. Seperti pada kelas interaksi, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. 4. Tipe relasi e-gov. Yang pertama, G2C, atau pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat atau rakyat. Yang kedua, G2B. Pemerintah menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh bisnis semacam perusahaan swasta. Yang ketiga, GTOG, atau kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya. Berikutnya, GTOE, atau meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di sejumlah institusi pelayanan masyarakat. 1. Mengapa kita memerlukan e-gov? E-gov bukan karena ikut-ikutan tren tanpa mengetahui alasan yang jelas mengapa hal tersebut harus dilakukan. Yang kedua, e-gov bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Yang ketiga, e-gov adalah sarana atau alat untuk menuju pada objektif. Yang keempat, e-gov diperlukan jika mempercayai bahwa dengan melibatkan teknologi, informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan, maka akan memberikan sejumlah manfaat seperti meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas, mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi. 2. Apakah kita mempunyai visi dan prioritas yang jelas untuk e-gov? Visi e-gov yang pertama, memperbaiki produktivitas dan kinerja. Yang kedua, mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik. Yang keempat, menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis. Berikutnya, kebutuhan e-gov seperti apa yang dibutuhkan masyarakat?
Yang pertama, adanya pemimpin untuk mempromosikan EGOP. 3. Kebutuhan EGOP seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Adanya suatu kebijakan dari kalangan pemerintah dan stakeholder untuk saling membagi dan tukar-menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-hari. Faktor-faktor penentu kesiapan daerah terhadap EGOP. Yang pertama, infrastruktur telekomunikasi. Yang kedua, tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah. Yang ketiga, kesiapan SDM di pemerintah. Yang keempat, ketersediaan dana dan anggaran. Yang kelima, perangkat hukum. Dan yang terakhir, perubahan paradigma. Apakah ada political will untuk memimpin EGOP? Jawabannya, dukungan kepemimpinan politik yang memiliki komitmen berkelanjutan, ketersediaan alokasi dana yang telah dianggarkan dan siap untuk dicairkan, kesepakatan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral, niat untuk mulai menyusun undang-undang atau peraturan guna mendukung inisiatif yang ada, dan memberlakukannya. Dan yang terakhir, kesiapan dari seluruh SDM pemerintah untuk belajar dan mengubah cara kerjanya sesuai dengan transformasi yang diinginkan. Apakah kita memilih EGOP yang terbaik? Berikutnya, melakukan diagnosis atau kajian terhadap status pemerintahan. Melihat-lihat bagaimana pemerintah di berbagai tempat atau negara yang berbeda menghadapi permasalahan atau kebutuhan yang sama. Meyakinkan para stakeholder bahwa apa yang hendak dikerjakan benar-benar sesuai visi EGOP yang telah dirancangkan. Mencoba melihat bagaimana pelaksanaan EGOP dari kacamata pengguna atau masyarakat. Menentukan pihak-pihak mana yang terlebih dulu akan dilibatkan dalam proyek EGOP. Sosialisasi keberadaan aplikasi EGOP dengan cara memberitahukan prosedur baru tersebut kepada masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek EGOP. Berikutnya, bagaimana perencanaan EGOP 1? Merencanakan, mengeksekusi, dan mengelola proyek EGOP bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Berikutnya, intinya bagaimana menyelesaikan sebuah proyek dengan ruang lingkup dan kualitas yang diinginkan, atau efektif sesuai dengan tenggat waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan. Harus dikeluarkan surat keputusan resmi yang mengikat secara hukum terhadap penunjukan project manager dan pembentukan tim terkait, dan disosialisasikan secara lintas lembaga agar tidak terjadi penolakan di sana-sini. Mendefinisikan visi, misi, dan objektif. 1. Content development atau pengembangan perangkat lunak, standar teknis, bahasa pemrograman, sistem basis data, user interface. Yang kedua, pelatihan kompetensi maupun keahlian seluruh SDM di berbagai lini pemerintahan. Yang ketiga, komunikasi dan teknologi informasi. Yang keempat, perangkat hukum yang telah diberlakukan. Yang kelima, pengembangan berbagai multi-akses yang dipergunakan oleh masyarakat. Permodalan pembuatan proyek EGOP termasuk pemeliharaan dan pengembangan, serta dipikirkan juga jenis-jenis model pendapatannya. Cukup sekian rangkuman yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.